borjuis dan ada kasta proletar. Indomaret itu sangat kapitalis dalam prakteknya. Sebuah kasta baru yaitu adalah kasta sosial demokrat. Oke, kembali lagi bersama saya. Saya di sini akan membahas dua kasta dalam perspektif Marxisme. Jadi seperti ini. Jadi di zaman dulu itu ada ideologi, ada madhab yang bernama Marxisme. Itu adalah madhab yang ini keturunan madhab yang dulunya itu diarung-arungi oleh Karl Marx. Nah, di madhab Marxisme ini disebutkan ada dua kasta di zaman itu. Jadi ada kasta borjuis dan ada kasta proletar. Ada dua kasta. Nah, kasta borjuis adalah kasta yang paling tinggi dan di bawahnya yaitu adalah kasta proletar. Nah, di kasta borjuis ini itu adalah orang-orang kaya yang memiliki modal, yang memiliki perusahaan, yang memiliki pabrik lah, yang memiliki modal ini. Terus yang bawahnya itu adalah kasta proletar, yaitu adalah pekerja-pekerja pabrik, kaum buruh, kaum petani yang bekerja. Jadi dulu itu ada dua kasta. Nah, dulu itu kaum borjuis itu orang-orang kayanya itu sangat kapitalis, sangat menggeruk kekayaan. Misalnya kita ambil contoh mengkapitalisasi itu di zaman sekarang itu, misalnya Indomaret itu sangat kapitalis dalam prakteknya. Kan di Indonesia sendiri cabang-cabang Indomaret kan ada banyak tuh, didirikan toko-toko Indomaret itu. Sementara pemiliknya ya mesti satu orang. Nah, di saat misalnya banyak cabang itu kan mesti memiliki karyawan. Katakanlah gaji karyawannya itu 2 juta atau ya mungkin nggak sampai 2 juta, tapi katakanlah 2 juta. Nah, setiap harinya pasti Indomaret itu semakin hari semakin untung, karena mesti ada aja cabang-cabang baru didirikan, mesti semakin kaya lah. Pemilik perusahaannya Indomaret itu katakanlah bisa ber-MM lah duitnya setiap harinya, keuntungannya. Sementara karyawan Indomaret itu gajinya ya tetap sama 2 juta. Nah, ini dinamakan kapitalisasi. Jadi pemilik modal, pemilik perusahaan ini kekayaannya terus meningkat, sementara karyawannya itu gajinya tetap sama, nggak naik lah gajinya. Nah, itu kalau zaman dulu pemilik Indomaret ini dikatakan kaum borjuis, sementara karyawan Indomaret itu dikatakan kaum proletar. Jadi ada dua. Nah, di zaman dulu itu Karl Marx tidak setuju dengan adanya hal itu, kapitalisasi itu. Akhirnya membuat ideologi perlawanan, yaitu ideologi komunisme. Jadi dibikinlah ideologi komunis. Akhirnya kaum proletar ini sadar dengan ideologi itu. Akhirnya mereka berontaklah ke kaum borjuis, ke pemilik modal, ke pemilik perusahaan. Akhirnya berontak. Nah, di tengah-tengah pemberontakan itu akhirnya muncullah sebuah kasta baru, yaitu adalah kasta sosial demokrat, yaitu kasta di tengah-tengah. Jadi ada kasta borjuis, sosial demokrat, dan bawahnya itu proletar. Sosial demokrat ini orangnya cenderung kaya, tapi ya nggak mengkapitalisasi. Dia itu penetral, penenang, pemberhenti konflik antara borjuis dan proletar. Jadi dia itu meminta kaum borjuis untuk tidak menggerus kekuasaan terus. Jadi kadang kala dikasih sumbangan. Jadi ibarat kata kaum borjuis ini disuruh nyumbang uang ke kaum proletar. Ibarat kalau zaman sekarang itu ya karyawan Indomaret itu dikasih sumbangan dana, dikasih tunjangan itu dari perusahaan. Nah, itu namanya itu penenang. Ada kaum sosial demokrat di tengah-tengah itu. Jadi sampai sekarang pun sepertinya ini tiga kasta ini masih berlaku. Mungkin ganti aja namanya. Jadi ada borjuis yang paling pemegang modal, yang kedua sosial demokrat ini kaum penenangnya, dan yang ketiga kaum proletar. Seperti itu. Terima kasih.